ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, hari ini adalah kegiatan PMO terakhir di tahun pelajaran 2024-2025. Bulan Juli ini harus segera kita laporkan terkait dengan masalah dan akar masalah yang sudah kita ambil di bulan 4 bulan yang lalu, yaitu yang pertama berkaitan dengan karakter, kemarin masih dalam proses. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas guru terkait bahan bacaan guru. Dalam satu semester kemarin sudah kita sepakati bersama ada minimal 4 buku yang dibaca. Untuk itu pada kesempatan hari ini, apakah Bapak Ibu sudah memenuhi semua bahan literasi itu, dan apakah karakter, karena sudah ada nilai pembiasaan yang muncul, maka terkait tema karakter kita anggap selesai. Tetapi bukan berarti kemudian wis rampung cacah wis apik, belum. Tetap harus ditingkatkan dan terus menjadi baik nanti di tahun pelajaran depan. Berarti anak-anak tahun pelajaran depan dengan kurikulum yang baru, dengan pembiasaan, dengan ekstrakurikuler, dengan kokurikuler, dengan intrakurikuler, karakternya menjadi lebih baik. Karakternya menjadi lebih baik lagi. Ismubaristiknya harus muncul. Itu Bapak Ibu terkait tema yang pertama, topik yang pertama. Nah, untuk topik yang kedua berkaitan dengan literasi baca Bapak Ibu semuanya. Harapan saya, walaupun sudah selesai PMO tahun ini, tahun depan tetap harus bersemangat untuk meningkatkan kompetensi lewat membaca. Karena tidak ada ruginya kita itu membaca. Tidak ada ruginya kita terus membaca dan belajar. Kita harus terus belajar untuk menghadapi perubahan-perubahan yang setiap saat bisa terjadi kapanpun berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Jangan sampai kita ketinggalan jauh dari anak-anak kita gara-gara kita tidak meningkatkan kompetensi lewat kemampuan literasi. Jadi Bapak Ibu, semester ini berkaitan dengan kompetensi, saya anggap selesai. Bapak Ibu bisa terus meningkatkan diri. Nah, agar ke depan kita menjadi lebih baik lagi kompetensi kita selain dengan membaca, kira-kira apakah ada solusi yang ditawarkan oleh Bapak Ibu supaya kita bisa terus berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi kita, terutama bagaimana supaya kita bisa rajin membaca. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat terkait hal ini supaya kita bisa terus rajin membaca. Selain tentu memaksimalkan komunitas belajar. Jadi kalau di komunitas belajar itu ada satu buku yang baru, itu bisa di-sharing sebenarnya. Ini bagus loh. Terus bisa kalau Bapak Ibu itu menemukan buku yang bagus terkait berkaitan dengan tugas pokok kita, bisa saja dibeli dulu, terus nanti ditukar oleh sekolah, diletakkan di perpustakaan untuk bisa dibaca bersama-sama. Itu bisa. Itu juga bisa menjadi solusi. Selain tadi sharing, kalau yang punya buku bisa di-sharing seperti itu. Saya membutuhkan tanggapan dari Bapak Ibu semua terkait apa dampaknya ketika Bapak Ibu mulai rajin membaca. Silakan dari ibu-ibu dulu, dari ibu guru dulu, siapa menyampaikan tanggapannya terkait
dampak ketika kita sudah rajin membaca. Silakan, dipersilakan atau saya tunjuk ya. Silakan Budin. Terima kasih Bu. Dampak atau manfaat dengan kita rajin membaca. Yang pertama itu yang pasti wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, dan yang pasti kita semakin inovatif, semakin bisa mendidik dan membimbing putra-putri kita dengan pembelajaran yang sangat menarik dan tentunya dengan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Bu Nur Fitri. Berdiri Bu. Berdiri Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Manfaat dari kita membaca literasi sebenarnya sama dengan yang disampaikan Budin, jelas itu akan menambah wawasan kita. Kita jadi lebih tahu, lebih paham apa yang harus kita lakukan. Selain itu, ketika itu juga akan berdampak juga ke public speaking juga Bu. Jadi ketika kita banyak membaca, otomatis kosakata kita juga akan lebih bagus, sehingga ketika kita menyampaikan materi di depan murid ataupun kita sedang diskusi atau sharing dengan teman-teman, itu kita juga bisa lebih menata tata bahasa kita. Itu Bu. Terima kasih. Baik, Pak Baruno. Ya, terima kasih waktunya. Untuk manfaat kita membaca buku yang jelas adalah tentunya kita akan semakin menambah rasa ilmu dalam kaitannya dengan mengajar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru di sekolah Muhammadiyah. Selain itu juga kita dapat menemukan sesuatu yang baru yang mungkin selama ini belum kita temukan dan belum kita aplikasikan di dalam melakukan sesuai dengan fungsi kita itu, sehingga temuan yang baru tersebut bisa menjadikan sebagai bahan yang baru sehingga ada inovasi dan keberhasilan sesuatu yang baru seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu responnya terhadap kegiatan kita membaca. Harapannya teman-teman yang membacanya itu masih karena dipaksa karena memang harus memenuhi kewajiban. Harapannya setelah ini muncul disiplin positifnya, bahwa yang aku orang moco, kalau saya tidak membaca saya akan lapar ilmu pengetahuan, maka harus rajin membaca. Bapak Ibu semuanya, walaupun PMO tahun ini sudah selesai di bulan ini, tetapi sebagai sekolah penggerak angkatan 1 kita masih akan mendapat tugas berikutnya, yaitu terkait pengimbasan ke sekolah-sekolah yang memang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengimbasan dan didanai oleh bos kinerja. Nah, nanti sesuai dengan lini masanya itu setelah ini akan ada IHT dulu untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu guru semuanya, kita akan ada IHT bagaimana cara mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian setelah itu akan ada brainstorming dulu dengan sekolah-sekolah imbas yang dibutuhkan apa, yang diperlukan apa berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan pelatihan, terus setelahnya kita akan memantau pergerakannya sampai nanti di bulan Desember pergerakan. Nah, kebetulan sekolah yang menjadi sekolah imbas kita adalah SD Burmantakan, SD Gambir Sari, dan SD Muhammadiyah 24. Mudah-mudahan semua tugas di tahun depan bisa kita selesaikan dengan baik. Besar harapan saya, Bapak Ibu, yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, guru zaman sekarang ini tidak hanya mengajar saja, tapi bagaimana bisa membangun, merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa, di mana Bapak Ibu membutuhkan kompetensi agar bisa merancang pembelajaran tersebut. Model pembelajarannya seperti apa, medianya seperti apa, metodenya seperti apa, itu harus benar-benar dipersiapkan nanti sebelum kita masuk kelas. Jangan sampai kita masuk kelas tidak tahu apa yang akan kita lakukan, dan jangan sampai kita selalu menjadi orang pertama saja di kelas itu tanpa melibatkan pada anak-anak. Jadi siapkan sebuah pembelajaran yang benar-benar inovatif. Saya selalu membuka ruang yang seluas
seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk merancang sebuah pembelajaran. Tidak hanya di dalam kelas, termasuk di luar kelas. Anak-anak jangan dipaksa terus belajar di luar kelas, di dalam kelas, tapi juga ajak keluar kelas, bereksplorasi di luar kelas, bermain. Jangan hanya di ruangan terus. Gunakan itu sebaik-baiknya, dan Bu Yeti memberikan ruang itu kepada Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu merasa, wah engko di sini sing koncone ya, wah engko dikira kemajon ya. Tidak perlu begitu. Yang masih mengatakan senengane kok beda, senengane kok aneh-aneh, kuwi sing aneh sebenarnya. Karena sekarang sudah zamannya seperti itu. Kok isih masih wah berarti yang aneh itu bukan kita yang aneh. Kita belajar di luar kelas itu nggak aneh. Kita jalan ke Monumen Pers belajar nggak aneh. Yang aneh itu yang jero kelas terus aneh. Maka terus kembangkan. Kolaborasi, komunitas belajar harus terus dibangun. Komunitas itu tidak hanya ngerembuk kegiatannya seseopo yo. Masalahnya apa ya? Tidak, tapi selalu berawal dari pembelajaran. Jadi misalnya di kelas 1 ada tema yang sulit diselesaikan, maka itu dibawa ke kombel, diselesaikan bersama-sama, kemudian dikembalikan ke kelas lagi untuk diimplementasikan, terus dilaporkan ke kombel lagi, terus direfleksikan. Seperti itu. Jadi kombel itu bukan dadaan, maka tahun depan kombel akan ditata ulang gitu, sehingga benar-benar bisa bermanfaat untuk pengembangan kompetensi kita, termasuk kombel sekolah, baik kombel Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun kombel Pujaring. Nanti akan ada webinar untuk kita, dari kita untuk kita, sharing praktik baik. Nanti gantian, mungkin bulan ini pakai Pujaring, bulan berikutnya pakai Kiai Ahmad Dahlan webinar. Yang isi juga giliran. Yang Kiai Ahmad Dahlan nanti anggap saja siji Muhammadiyah dan siji Aisyah. Nanti yang di Kiai Haji Ahmad Dahlan nanti yang webinar narasumbernya bapak-bapak. Yang di Pujaring nanti narasumbernya ibu-ibu. Kadang-kadang kita mendatangkan narasumber dari luar untuk kita ajak webinar. Tidak usah lama-lama, 1 jam saja cukup. Tapi tadi membawa masalah-masalah, tema-temanya, topik-topiknya dari kelas. Jadi itu yang namanya komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini orang berkelompok terus kelompok itu bukan komunitas. Komunitas itu ada tujuannya, ada visi misinya, kemudian ada programnya, ada jurnalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira demikian pertemuan PMO kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas peran sertanya selama tahun ini mengikuti PMO sejak bulan Agustus kalau tidak salah PMO kita yang pertama. Mudah-mudahan PMO berdampak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ingat, kualitas pembelajaran di rapat pendidikan kita masih kuning. Dan salah satu yang bisa, dan ternyata Bapak Ibu, ternyata kemarin hasil salah satu yang kita temukan itu, ternyata keaktifan Bapak Ibu melihat rapat pendidikan itu juga terpantau. Jadi Bapak Ibu itu sekarang bisa masuk ke rapat pendidikan. Silahkan masuk ke rapat pendidikan, dibuka, terus dipelajari. Ternyata terdeteksi, apakah Bapak Ibu atas nama siapa, misalnya Pak Dandar, masuk ke rapat pendidikan, itu ketahuan Bapak Ibu, ketahuan ternyata. Jadi silahkan nanti liburan di selak-selake lihat rapat pendidikan, dilihat. Kita masih kuning. Target kita bulan Oktober sudah hijau. Target kita bulan Oktober ANBK kita sudah hijau. Itu berkaitan disiplin positif, berkaitan dengan pengelolaan kelas, berkaitan dengan kepemimpinan pembelajar, semuanya harus dilaksanakan.
Teman-teman yang masuk guru penggerak, yang sudah jadi guru penggerak, yang siap jadi guru penggerak harus jadi lokomotif perubahan, harus di depan sebagai lokomotif perubahan. Demikian, selamat berjuang, tetap semangat, semoga Allah memberikan pahala panjenengan berlipat-lipat, nanti jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.